Halo, perkenalkan nama saya Anjo Valentino Stohang dengan NIM 2305112050. Di sini saya ingin memaparkan materi saya yaitu Peraturan IT di Indonesia, Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008. Baiklah, di sini saya sudah membuat PowerPoint mengenai materi saya yaitu Peraturan IT di Indonesia, Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008. Di sini ada beberapa katalog. Yang pertama, pengantar Undang-Undang ITE. Latar belakang Undang-Undang ITE. Sejarah pembentukan Undang-Undang ITE. Dibentuk sebagai respon terhadap pesatnya e-commerce dan kebutuhan kepastian hukum di dunia maya. Dipengaruhi Uncitral Model Law on e-commerce dan disahkan untuk mengakomodasi transaksi elektronik di Indonesia. 2. Tujuan dan fungsi Undang-Undang ITE. Memberi kepastian hukum untuk transaksi atau komunikasi elektronik. Mengakui informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Melindungi integritas, kerahasiaan, dan kelangsungan sistem elektronik, serta memberi dasar bagi layanan baru. 3. Ruang lingkup aturan dalam Undang-Undang ITE. Definisi informasi atau dokumen elektronik dan teknologi informasi, pengaturan tentang penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Ketentuan tentang kekuatan pembuktian, keaslian, dan larangan manipulasi atau pasal terkait. Aturan yang membuka ruang kelembagaan untuk mediasi atau ODR dan pilihan forum sengketa lintas batas. 2. Aspek hukum dalam Undang-Undang ITE. Tindak pidana dan sanksi. Jenis tindak pidana cyber. Membuat atau merubah atau menghilangkan informasi atau dokumen elektronik sehingga tampak otentik. Menghilangkan informasi atau dokumen elektronik ke sistem orang lain yang tidak berhak. Mengganggu atau menonaktifkan sistem elektronik. Tindakan yang menyebabkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pelaporan dan penyelidikan. Korban atau pihak yang dirugikan melapor ke aparat penegak hukum. Penyidik mengumpulkan bukti elektronik sesuai ketentuan pembuktian Undang-Undang ITE atau bukti elektronik diakui sebagai alat bukti. Pengumpulan bukti elektronik. Pemilihan integritas bukti atau akses, cetak, log, tanda tangan, digital, atau sertifikat. Diperlukan agar bukti dapat digunakan di proses pidana atau perdata. Penindakan pidana atau gugatan perdata. Jika terbukti terpenuhi, penegak hukum dapat menuntut pidana. Korban juga dapat mengajukan gugatan perdata atau gugatan terhadap penyelenggara sistem elektronik yang merugikan atau hak menggugat menurut Undang-Undang ITE. Jenis sanksi pidana dan denda. Pelanggaran seperti manipulasi informasi, transfer tanpa hak, atau gangguan sistem dapat berujung pada tuntutan pidana atau ancaman pidana berupa hukuman penjara menurut ketentuan Undang-Undang ITE. Denda atau tanggung jawab perdata. Pelanggar juga dapat dikenai denda atau diwajibkan mengganti kerugian secara perdata. Korban berhak mengajukan gugatan terhadap pelaku atau penyelenggara yang lalai. 3. Implementasi dan tantangan Undang-Undang ITE. Pelaksanaan Undang-Undang ITE di Indonesia. Peran pemerintah dan lembaga terkait. Pemerintah dan lembaga terkait berperan aktif dalam penegakan hukum, sosialisasi, serta pengawasan. Pelaksanaan Undang-Undang ITE untuk melindungi keamanan dan kenyamanan dunia digital di Indonesia. Regulasi pendukung dan peraturan pelaksana. Regulasi pendukung meliputi peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur teknis pelaksanaan Undang-Undang ITE. Namun tantangan tetap ada terkait harmonisasi dan penegakan hukum yang konsisten. Contoh kasus penegakan Undang-Undang ITE. Kasus penegakan Undang-Undang ITE sering melibatkan penyelenggara ujaran kebencian dan hoaks. Menghadapi tantangan bukti digital dan perlindungan kebebasan berekspresi. Tantangan dan kritik. Masalah kebebasan berpendapat. Undang-Undang ITE sering dianggap membatasi kebebasan berpendapat karena pasal karet yang rawan disalahgunakan, menyebabkan censorship, dan ketakutan bagi pengguna internet. Penyalahgunaan Undang-Undang ITE dalam praktik. Penyalahgunaan Undang-Undang ITE sering terjadi dalam bentuk kriminalisasi demokrasi seperti pelaporan berlebihan atas kritik dan konten opini, sehingga membatasi kebebasan berpendapat dan menimbulkan ketidakadilan hukum. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Undang-Undang ITE perlu terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan cepatnya perkembangan teknologi digital agar regulasi tetap relevan dan efektif dalam mengatasi isu-isu baru di dunia maya. Sekian dan terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching.